Halo teman-teman semua, kembali lagi kita di Nenstar Podcast dan hari ini kita akan ngobrol seputar dunia filmmaker dan dunia industri kreatif di Kota Medan. Nah, di sini udah berada Bang Rawi. Halo Bang. Halo. Terima kasih Bang udah hadir di sini. Ya. Oke, jadi Bang Rawi ini adalah seorang filmmaker sekaligus stunt koordinator. Sudah beberapa kali melalang buana di Jakarta, ya Bang ya. Dan dia sekarang di Medan dan sekarang sedang meniti karirnya di Kota Medan lagi. Nah, boleh nggak Bang ceritain sedikit pengalaman Abang di kenapa sih Abang kan di Medan ya awalnya? Terus kemudian ke Jakarta. Ceritain nggak Bang gimana proses perjalanan Abang menjadi seorang filmmaker dan juga stunt fighter. Ya, awalnya sih mulai terjun di dunia film ini coba-coba sih. Oke. Coba-coba ya kan, ikut-ikut sama teman tuh tahun 2015. Kebetulan waktu itu teman pengen buat film action kan, semi-semi action. Jadi aku bantuin. Udah ikut dari situ, terus berkelanjutan sampai diundang beberapa filmmaker Medan buat film, aku main juga. Salah satu TV swasta juga di Medan, aku main sinetron, FTV segala macem. Terus aku beranikan diri setelah itu. Kalau aku main di Medan terus, karirku kayak gini terus. Nah, jadi mau nggak mau nih harus naik level nih, gimana caranya ya kan? Udah, awal 2018 aku coba terjun ke Jakarta. Dari situ mulailah aku bergerilya kesana kemari, coba cari cara bagaimana aku bisa terjun masuk ke film maker nasional. Dan alhamdulillah dari situ aku berhasil main beberapa sinetron, FTV, film, action. Ini action semua ya, karena kan kebetulan aku basicnya action. Ya dari situ sih perjalanannya. Nah, yang aku denger ya, Bang Rawi itu udah sempat jadi stunt fighter di stunt koordinator ya di Stunt fighter. Balada Siroy. Balada Siroy, ada beberapa film. Nah, itu boleh ceritain Bang gimana journey-nya gitu di ibu kota? Bagaimana ya? Ya sebenarnya kalau kita kepingin jadi stuntman di dalam film besar atau film nasional, itu mungkin mereka harus lihat kualitas kita dulu gitu kan. Ya aku pembuktiannya melalui casting waktu itu. Layak nggak jadi stuntman atau fighting koreografi dalam film, ya kan? Nah dari situ orang percaya, trust. Jadi kita ada pembuktian dulu, setelah itu kita bisa dipakai sama orang. Cuma satu lagi, sebelum kita untuk bisa masuk ke dunia action, paling utama nih dalam dunia action kita harus ada namanya komunitas tim action. Nah itu di Jakarta itu ada beberapa komunitas tim action yang namanya cukup besar lah ya di nasional. Ada Ozo Stunt, ada Wise Team mungkin, ada Pejuang Stunt, ada All Star Team, ada banyak, ada beberapa. Jadi ya bagi teman-teman mungkin yang dari daerah atau Medan khususnya kepingin terjun ke dunia action atau dunia film, ikut dulu tuh namanya komunitas action. Di situ kita belajar dasar-dasar bela diri dalam film. Jadi beda nggak? Bela diri kita mungkin belajar di perguruan sama bela diri di film itu beda. Ada edukasinya lagi. Nah, jadi nggak sama nggak? Kita main berantem di dalam karate mungkin atau silat di perguruan sama di film beda. Ada ininya lagi, pelajarannya lagi. Ya, karena dulu tuh kita pernah bikin film pendek sih Bang. Jadi waktu aku SMA itu pernah bikin film pendek untuk festival. Itu tentang zombie. Jadi ceritanya itu ada anak sekolah, kemudian mereka terjebak di tengah semua teman-teman itu jadi zombie karena akibat eksperimen dari gurunya gitu. Nah jadi dalam film tersebut memang ada adegan actionnya. Oh gitu. Ada adegan yang dikejar oleh zombie,
adegan fightingnya. Jadi membutuhkan banyak orang terlibat dalam adegan fighting itu gitu loh. Ada koreonya? Gak ada, karena kan itu SMA kan. Jadi kita tuh kemarin tuh ya bayangannya oke, kita bikin film zombie yang kita fokusnya adalah gimana supaya zombinya itu kelihatan gitu. Zombinya itu yang tidak realistis gitu. Kita itu referensinya dari Train to Busan gitu dan Train to Busan Korea. Jadi di situ aku baru sadar, setelah itu aku pikir oh ternyata di dalam film ini ada lagi bidang namanya stunt koreografer, stunt fighter. Nah, ada stuntman juga. Ada stuntman. Jadi baru tahu di situ gitu. Artinya ada orang yang memang mengajari untuk mengarahkan bagaimana cara berantemnya agar supaya terlihat seperti realistis. Jadi kayak waktu bikin film itu tuh jadi kayak semacam ada adegan yang mukul tapi nggak kena. Karena takut kena sama temennya. Teknik ya. Jadi kayak takut-takutan. Jadi kelihatan tidak realistis gitu. Itu ya gitu sih Bang. Jadi sebenarnya kalau kita yang artinya kan kita kan orang daerah gitu ya, maksudnya orang Medan gitu kan, pengen bikin film action gitu. Dan tentu pasti kalau kita bikin film action tuh kita butuh banyak koreografer, butuh banyak orang-orang yang di bagian stunt tadi ya, stuntman tadi gitu kan. Nah kalau menurut abang sendiri, gimana cara kita ngakalin itu agar supaya kayak teman-teman yang baru bikin film action tuh bisa belajar koreografer sendiri gitu, belajar teknik bela diri sendiri gitu. Jadi gini, sebelumnya wajar sih kalau misalkan orang daerah belum tahu, karena kan mungkin belum pernah belajar filmmaker daerah situ, kita bilang ya, filmmaker daerah. Jadi dalam film action ini kayak yang aku bilang tadi kan, dia ada studinya, ada pelajarannya di dalam dunia action film. Yang pertama itu dalam dunia action film ada namanya bentuk dulu pukulan. Ini bentuknya harus jelas. Power, speed, and control. Jadi 4 ini. Bentuk, power, speed, and control. Jadi 4 ini yang harus kita terapkan di dalam action film. Nah, kalau kita bentuknya jelas tapi speednya nggak kelihatan, dalam visual itu jelek. Atau speednya jelas tapi bentuknya berantakan. Sama aja bohong gitu kan. Jadi 4 ini yang harus dicatat mungkin bagi teman-teman yang pengen buat film action. Dicatat ini. Yang pertama, bentuk, power, speed, and control. Nah, jadi bentuknya harus jelas, speednya harus jelas. Oh, ada satu lagi, aksi reaksi. Aksi reaksi. Jadi, kalau misalkan kita dipukul orang dalam film, nah gimana aksi reaksi kita ketika dipukul? Gak mungkin kita dipukul gini, ngelaknya gini kan? Kan gak mungkin. Nah itu gimana aksi reaksinya? Atau misalkan ditembak, adegan tembak gitu kan? Nah gimana aksi reaksi ketika ditembak itu? Nah, itu harus ada pelajarannya di situ dalam komunitas stunt itu di Jakarta. Kalau kita nggak tahu itu, mau buat film action, jelek nanti hasilnya. Jadi berarti kalau kita yang filmmaker daerah yang tidak memiliki orang-orang di bidang itu, maka akan kesulitan ya Bang ya untuk bikin film action ya? Kesulitan. Jadi mungkin kayak sekedar, mungkin karena aku banyak lihat teman-teman yang main action tuh pakai senjata, apa segala macam, ada adegan fight itu, ya kurang realistis jadi kelihatannya gitu. Kan keren sebenarnya kalau itu bener gitu kan. Jadi kenapa Bang kalau nggak ada komunitas stuntman? Kita kan kalau bisa karate itu ada, taekwondo itu ada, silat itu ada, dan itu banyak ya, padepokannya banyak ya, komunitas banyak. Tapi kalau yang ngomong tadi ya, karena tadi Bang bilang bahwa silat, karate atau teknik teknik bela diri itu berbeda dengan teknik bela diri ke film. Nah, kira-kira nih kita sebagai pelaku industri yang pengen bikin film-film yang genrenya action itu gimana Bang? Kenapa kok di daerah kita ini belum ada? Itu gimana berpandangan Bang? Sebenarnya ini pertanyaan menjebak nih. Jadi bukan nggak bisa kita buat di daerah, tapi ya kita sama-sama tahu industrinya nggak ada di sini. Industrinya. Nah ini juga seru loh Bang ya, terkait dengan abang yang akhirnya ke Jakarta dan misalnya kemana-mana untuk mengancam itu. Kenapa mengatakan seperti itu? Karena di Medan ini belum cukup banyak kegiatan produksi film. Kalau di pusat sana kan
setiap hari, setiap waktu, dan di mana aja gitu kan. Itu pasti orang selalu ada produksi film ataupun sinetron. Kalau di Medan mungkin belum lah ya, belum waktunya mungkin. Tapi kalau aku lihat sih sekarang udah mulai ada lah orang-orang produksi pelan-pelan. Mungkin aku juga akan buat komunitas stan nanti. Insya Allah, bantu doanya aja lah udah. Iya, karena belum ada di Medan Bang. Iya, benar. Karena kita yang pengen banget buat suatu cerita yang memang ada adegan-adegan fightingnya, pasti memerlukan sekali orang-orang yang memang bisa mengarahkan, bisa memberikan kita beberapa edukasi tentang, ya apalagi kan untuk memitigasi resiko kan. Itu kan sangat beresiko ya, kalau misalnya tiba-tiba ketika ada adegan fight, itu bisa terjadi kecelakaan. Karena aku sering dengar cerita banyak di film-film yang bahkan bukan di luar Indonesia ya, film-film barat tuh, ada yang meninggal gara-gara salah. Oh benar. Properti gitu kan. Benar. Senjata asli sebenarnya itu. Jadi kalau boleh cerita sedikit ya, waktu di Jakarta, itu banyak kejadian ada anak-anak mengaku bisa jadi stuntman atau semacamnya gitu. Itu ada, kayak gitu. Ya, dia ikut sinetron, dia sebenarnya figuran. Dia ini figuran, tapi ngaku dia bisa jadi fighter atau jadi stunt gitu kan di dalam film. Katanya dia biasa jadi stuntman segala macam. Cuma itu tadi, itu ada pintu kaca kayak yang di sana tuh. Dia bilang, aku bisa nih ngelewatin ini, katanya. Ya, bisa aja sebenarnya. Tapi dengan gayanya, aku nggak bilang dia, maksudnya dalam tanda kutip ya. Tapi karena rasa dia nganggap dia bisa, dia lompat tuh ke kaca itu. Pintu kaca itu. Kaca itu. Dan alhasil adegannya apa? Adegan lompat kaca aja, lompat kaca pintu aja. kaca. Adegan itu kan. Dan alhasil mukanya, wajahnya, badannya, tangannya itu robek-robek semua. Berdarah. Ya dia ini cedera akhirnya. Dibawa ke rumah sakit kan. Terus ditanya dia kenapa kayak gitu, dia bilang ini kesalahan aku salah jatuh segala macam. Nah, menurut kamu itu wajar nggak dia kayak gitu? Hah? Nggak kan? Nggak wajar kan? Jadi sebenarnya kalau ada adegan kayak gitu, kayak lompat dari kaca ke kaca. Kayak itu lompat kaca apa Bang? Berarti di genteng atau gimana? Enggak, pintu kaca kayak gitu. Pintu kaca dia lompat di atasnya atau gimana? Dia ya ini aja lompat ke depan gitu. Oh. Jadi kayak dia belaga seperti Jackie Chan gitu. Oh, oke, I see. Oke. Ya pikir dia bisa kan. Padahal semua dalam film itu, properti itu hanya udah diganti. Maksudnya itu nggak real. Kaca itu kaca gula. Bukan kaca beneran. Jadi kalau kita tekan sedikit itu udah pecah. Nah, ini anak nggak tahu apa-apa, sok tahu dilompati ya kaca beneran, udah hancur lah dia. Itu makanya kita dalam film ini kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jangan sok-sokan tahu, bahaya, serius. Terus selain itu kita harus tahu namanya teknik jatuhan, ya kan. Sama satu lagi dalam film ini penontonnya kan bukan semua orang awam, nggak. Ada dokter mungkin, ada praktisi bela diri, macam-macam kan. Semuanya ini harus sesuai dengan riset. Contoh, tembakan di kepala, itu riset medisnya gimana? Atau tembakan di jantung. Kalau di jantung ini kira-kira dia berapa menit bisa berdiri atau berapa detik dia bisa bertahan hidup. Itu semuanya harus sesuai dengan riset medis. Jadi nggak sembarang kita main tembak-tembakan, pak. Habis itu, kok dia bisa berdiri? Kok dia masih begini? Nah itu jangan coba-coba kita buat, kalau mau buat film yang bagus, semuanya itu A sampai Z sesuai dengan riset. Karena kan penontonnya bukan hanya orang awam, ya kan? Sama seperti bela diri. Kita mau bawa apa nih genrenya? Aliran bela diri apa dalam film? Taekwondo misalkan. Itu semuanya ya harus sesuai dengan tendangan-tendangan taekwondo ataupun silat. Jadi jangan coba-coba kita mengarang-arang sendiri. Nah, dalam gerakan-gerakan itu. Ya mungkin dalam film memang kebanyakan gerakan itu street fighter, berantem bebas jalanan. Cuma kalau kita memang membawa viewer bela diri itu ke dalam film itu, jangan kita bilang ini tendangan, misalkan ini bantingan ini namanya, tapi di silat nggak ada. Jangan kita
jangan kita akui, kita buat namanya ini seolah-olah ini bantingan dari taekwondo. Karena taekwondo kan lebih dominan main kaki. Iya, Ngerti kan? lebih dominan kaki. Betul. Karena kalau kita sembarang, takutnya kita nanti dikritik gitu kan, dicela atau segala macam. Jadi semuanya harus sesuai dengan riset. Nggak boleh sembarang-sembarang. Gitu. Walaupun dalam film itu bukan tidak semua adegan itu juga fighting ya, karena kan ada film-film itu kan yang mungkin adegan fightingnya itu tidak semuanya gitu. Oke, jadi memang benar-benar edukasi tentang bagaimana cara kita melakukan praktik bela diri dalam film itu sangat-sangat terorganisir kali ya Bang ya. Harus turun riset, harus tahu bagaimana reaksi aksinya, bagaimana juga riset medisnya, sedetail itu ya. Sedetail Tapi itu. kalau kita ngobrol-ngobrol secara sederhana, kenapa sinetron-sinetron itu Bang jarang sekali kita lihat ketika ada adegan-adegan seperti itu yang mereka melakukan riset gitu. Itu kenapa kalau menurut Abang? Apakah karena kejar tayang atau bagaimana? Ya, kejar tayang. Kejar tayang ya? Itu yang membuat perbedaan kelas sinetron sama film ya, kejar tayangnya. Kalau sinetron kan pagi ini syuting sampai sore, malam di-upload ke TV kan. Tapi ketika kita bilang ada adegan fighting di sinetron, apakah sama Bang antara stunt fighter atau stuntman yang ada di dalam film dan juga di dalam sinetron gitu? Beda. Kalau sinetron kebanyakan biasanya di situ kita set, mau shoot, di situ buat koreografi. Kalau film mungkin 3 bulan atau berapa bulan kemudian mau syuting, kita latihan dulu tuh. Berapa bulan baru kita bisa syuting. Harus ya lebih ini sih, lebih proper lah. Lebih proper. Tapi apakah orang yang sama? Atau mungkin ada orang yang spesialis stunt sinetron sama stunt film tuh ada yang sama nggak? Beda ya? Biasanya kalau orang udah bisa buat koreo ataupun jadi stuntman di film, dia udah bisa di sinetron. Karena kan levelnya naik lagi ke film. Artinya dia cuman membutuhkan untuk mendowngrade cara dia aja dalam perspektif dia terhadap. Kalau Abang kan bilang harus riset, terus tiba-tiba Abang nggak bisa harus riset, Abang harus menciptakan koreografer itu kan transisi itu gimana Bang yang dirasakan oleh para stunt fighter atau maksudnya gimana, sorry? Jadi kan tadi kita bilang ya, tadi aku tanyaan Bang ya, ada stunt fighter yang di film sama ada stunt fighter yang di sinetron. Orangnya sama berarti kan? Berarti stuntman yang di film juga bisa nih di sinetron. Nah, transisinya itu loh, bagaimana tuh menurut Abang? Secara personal stunt koordinatornya atau stuntman-nya? Dia harus kayak mengurangi idealisnya gitu. Tidak. Koreografi ini kan emang udah dikonsep ya kan. Kalau kita bicara soal sinetron, kita sesuaikan aja. Artinya nggak perlu terlalu maksimal. Kalau film, kita harus maksimal. Karena kan jauh-jauh hari udah latihan nih. Gerakannya, aksi reaksinya, semua lah. Itu kompleks banget tuh di film. Kalau kita membuat film nih, film besar, tapi koreografernya on the spot, langsung di tempat, nggak bisa. Ya aktornya marah dong. Misalkan aktornya, contoh kayak Jeffrey Nicole mungkin mau buat film action tiba-tiba koreonya langsung di tempat, ya marah lah dia. Nanti aku terluka gimana atau segala macam kan gitu. Resiko tadi. Resiko. Gitu. Oke. Kita lanjut nih. Jadi tadi kita bilang ya bahwa Bang Rawi juga filmmaker, bikin film juga, gitu kan. Senang juga bikin film, senang juga menulis sebuah film. Nah, ceritain dong Bang pengalaman Abang selama menjadi filmmaker atau bikin film. Dan apa alasan Abang pada akhirnya memilih untuk dari Jakarta akhirnya ke Medan gitu? Dulu sih aku pernah buat film-film indie ya, 2019. Itu genrenya tetap sama action. Terus ya untuk pengalaman dari situ sih aku cuma pengen membuktikan diri aku aja, aku bisa nggak buat film. Ya pada waktu itu bisa, menurutku, ya kan, pada waktu itu. Tapi ketika ke Jakarta, aku belajar lagi segala macam, ternyata karya aku dulu itu banyak yang salah kayaknya gitu. Jadi ya waktu di Jakarta aku bukan hanya belajar jadi stuntman ataupun fighter, koreografi segala macam, aku juga belajar bagaimana menjadi filmmaker. Mulai dari pembuatannya sampai penjualannya mungkin. Karena kan aku juga belajar nih, ini film selain ke bioskop bisa jual kemana gitu kan. Oh ternyata kalau abis dia setelah tayang ke bioskop bisa dijual di platform. Kayak di misalkan, ya nggak usah disebut lah ya mungkin ya. Nggak usah disebut ya.
Jadi ya itu. Platform OTT. Ya. OTT. Oke. Jadi sekarang abang di Medan dan berusaha untuk mengembangkan juga tadi komunitas stunt fighter ya. Ya. Apa namanya stunt fighter, stunt koordinator, stuntman tuh beda-beda apa tuh? Beda-beda. Kalau stunt koordinator ini kan dia menanggung jawabi semua adegan fighter. Istilahnya dia kayak sutradaranya, actionnya. Ya. Kalau koreografer ya mengatur adegan, menciptakan desain actionnya. Kalau stuntman ini peran pengganti adegan berbahaya, ya kan? Kalau fighter, ya fighter petarung kan, begitu stunt fighter. Abang di bagian mana yang abang paling yang biasanya dikerjakan di sana? Ya, atau yang menurut abang menjadi core lah, yang menjadi inti dari spesial abang. Kalau aku sih senangnya itu di desain. Ya, koreografer fighting koreografi. Karena seru aja gitu menciptakan sebuah karya laga. Seru gitu kan. Karena kalau kita menciptakan itu kayak apa ya, rasaku ada kepuasan batin tersendiri gitu. Benar. Gitu. Ya. Nah, tadi kita ngomongin tentang abang juga belajar tentang distribusi. Pada akhirnya ternyata menampilkan film itu tidak hanya di dalam bentuk bioskop, tapi bisa dalam bentuk platform OTT gitu kan. Nah, yang aku mau nanya lagi bang nih, kalau misalnya kita nih sebagai orang daerah, kita filmmaker daerah, tentunya kita pengen buat ruang promosi atau ruang distribusi ya di Kota Medan gitu. Kalau menurut abang sendiri untuk saat ini ya, yang abang sudah lihat dan abang pelajari ya selama abang di Medan, kira-kira gimana pertumbuhan ruang distribusi film dari Kota Medan? Untuk film-film lokal aja dulu, sederhananya gitu. Maksudnya perkembangannya nih? Iya, perkembangan gimana? Kita kan cukup tahu ya bang, bahwa kita memiliki keterbatasan untuk menampilkan film kita. Karena di Jawa itu ada festival film, ada ruang film gitu kan, ada ruang untuk ngobrol film gitu kan. Dan di Medan yang agak sedikit jauh nih ke Sumatera gitu kan, yang kita terpojok sendiri gitu kan, harus menciptakan ruang kita sendiri gitu. Nah, kalau menurut abang gimana? Menurut aku sih memandang itu semua, sebenarnya kita ini filmmaker generasi mudanya itu udah luar biasa ya. Artinya adalah potensinya. Cuma itu tadi mungkin kita butuh bantuan dari pemerintah. Iya. Kita butuh bantuan. Karena kalau kita nggak dibantu, ya kita bingung mau berkarya untuk mau kemana gitu kan. Betul. Kita bingung. Tapi kalau dibantu, dikasih tempat, dikasih sarana, dikasih reward, kita semangat berkarya, bener nggak? Setidaknya pun kalau tidak reward itu semacam ruang ya atau fasilitas ya. Ya. Karena gini, karena teman-teman kita juga ada yang membuat ruang itu ya akhir-akhir ini. Ya, ada beberapa. Dulu tuh ada Layar Ini Project yang membuat distribusi film itu ke kafe-kafe gitu ya. Kemudian ada sekarang ini Layar Obrol Film yang sekarang tuh roadshow ke beberapa tempat. Kayak kemarin di Postblok ya, itu lumayan ramai juga yang nonton. Postblok itu di Medan kan? Iya, Postblok di Medan. Postblok Medan. Postblok ada banyak ya, tapi di Medan itu ada juga Postblok gitu. Jadi di situ dibuat ruang kita untuk bisa mengekspresikan, menyampaikan gagasan kita. Nah, menurut abang program itu gimana? Itu bagus. Itu artinya kita menunjukkan eksistensi kita masih ada, kita masih berkarya. Cuma harapan aku satu sih, selain kita membuat karya dan mempertontonkan ya kepada masyarakat umum, sama kita harus membuat sesuatu yang lebih lagi gitu, apa gitu. Misalkan kita buat festival film gitu di Medan. Udah ada ya? Udah ada, Medan Film Festival kan? Dan itu harus terus berkelanjutan, jangan berhenti. Kalau bisa setiap tahunnya makin. Dan mungkin program-program Medan Film Festival itu atau festival film Medan ini itu bisa berkembang tidak hanya di satu lingkup. Iya. Gitu kan Bang ya? Benar. Karena kita tahu bahwa salah satu pengembangan suatu program itu kan dari setiap lini ya, dari daerah-daerah. Iya. Kita tahu ada Lektoba Film Festival, Benar. Medan Film Festival. Benar. Tapi memang ya kalau menurut Abang gimana pendapat Abang? Ya. Terkait dengan program-program yang udah ada dan outputnya gitu. Kan banyak dukungan ya. Mau itu dari pihak
pemerintah, pihak swasta agar industri ini tuh terus-terusan berkembang. Karena sekarang negara kita, sekarang kota kita ya Bang, sorry kok negara. Sekarang kota kita, kota Medan tuh udah penuh dengan layar Bang. Abang datang ke tengah kota itu layar semua, LED semua. Oh iya iya kan? iya. Ke Iya. depan Sumatera Videotron, layar, Videotron. Nah. Abang datang ke dekat simpang yang dulu direnovasi yang dekat Carrefour itu kan udah layar tuh penuh. Jadi artinya dengan adanya itu berarti industri kreatif ya, itu baik itu di dalam industri visual artinya produksi film, iklan itu sungguh-sungguh sangat memiliki banyak potensi. Benar sih. Apalagi gini ya, aku dengar juga di Medan Film Festival itu ada beberapa semacam ruang untuk pitching, pendanaan. Iya iya iya. Tapi nggak tahu ya apakah itu juga. Saat ini akan dibuka lagi, tapi kalau menurut Abang gimana? Apa nih? Menurut Abang dengan adanya program pitching itu gimana? Karena kan sebenarnya kan balik lagi ya Bang ya, bikin film itu kan butuh banyak anggaran, apalagi film action. Jadi kalau menurut Abang ruang yang udah dibuat oleh pemerintah itu seperti apa? Pandangan Abang? Ya kan udah dibuat kan. Oke. Sebenarnya kalau udah mereka berani buat kayak gitu, itu harus direalisasikan. Betul. Jangan, jangan kita cuma berani buat. Aku bukan ngajari, bukan musuh ngajari, tapi ya balik lagi lah kesadaran bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang agak ngeri mungkin, ya podcast ini. Iya. Jadi apa ya? Ya harapan kami sebagai seniman ataupun filmmaker Medan buat orang-orang yang mungkin punya power di atas sana. Sebenarnya industri film ini itu sangat menjanjikan kalau kita tahu caranya. Jadi ya Medan bisa kok. Kenapa daerah luar bisa, kita nggak bisa? Siapa yang bilang kita nggak bisa? Kita sendiri ya. Sebenarnya kita bisa. Jadi cukuplah kita berbuat, terus kalian mendukung, kita hasilkan bersama. Itu aja. Jangan kita terus menganggap kalau pengen jadi artis ataupun filmmaker harus berangkat dulu ke sana keluar. Betul. Ya kan? Jangan. Kayak mana kalau kita bisa berkembang, sukses, berdiri di kota kita sendiri. Betul. Itu sih. Benar. Ya kan? Benar. Dan ini tambah lagi ya, ini tadi kita akan ngomongin Medan Film Festival, Bang Rawi ini mendapatkan juara satu ya Bang ya? Juara satu kan? Juara satu casting di casting call di Medan Film Festival yang dijuriin Teguh Rifku Wikana sama Prisya Nasution, ya kan? Itu gimana Bang pengalamannya Bang? Ya sebenarnya gimana ya, aku tuh udah lama nggak acting kan, terus teman ngajak nih ada casting gitu-gitu kan, ini skala nasional. Aku pikir males ikut-ikut kayak gitu, udahlah ikut gitu kan, udah coba-coba aja iseng, masih ada nggak bakat acting ini kan. Betul. Sama satu lagi aku tertarik jurinya ini memang aktor, Teguh Rifno kan. Aku pengen dinilai mereka gimana actingku. Ya udah itu aku sampai sana yang ikut casting ada mungkin 100 orang lebih lah, kurang lebih ya. Oh banyak berarti ya Bang ya. Sebagian besar dari agensi model Medan sama orang-orang umum lah ya. Ini ikut lolos ke tahap pertama, tahap kedua sampai ke tahap ketiga itu baru aku lihat, wah ini berat nih. Tapi ya udah jalani aja, nothing tulus. Alhamdulillah juara satu. Alhamdulillah. Jadi banget ya Bang ya. Iya. Berarti kalau dari background itu sebenarnya udah bisa loh Bang jadi aktor di Jakarta, di ibu kota. Maksudnya dengan pengalaman Abang ini ya, kayak Iko Uwais itu kan salah satu pionir fighter di Medan dengan film-film dia yang sangat-sangat keren gitu ya. Dia menunjukkan bagaimana dia adalah seorang laki-laki kan. Dia sampai bikin film di luar negeri, berkontribusi di luar negeri gitu kan. Kemudian bahkan menjumbangkan nama harum Indonesia gitu kan. Aku kayak punya. Karena kelihatannya tuh Bang sepertinya apa ya bahasanya? Kok kiblat terlalu aneh ya. Kayak role Abang kayaknya karir Iko Uwais ya. Kelihatan dari looks Abang gitu. Ya sebenarnya motivasi aku ke film itu awal mulanya nonton film Bang Iko. Ya kita dari set sih sebenarnya jadi tahu. Ya. Oke, ceritain Bang gimana?
aku bukan nggak mau ya ngikutin jejak Bang Iko. Tapi kali ini aku mencoba cara baru. Karena kan sebelumnya udah pernah kita coba. Ya. Mungkin nggak harus dijelaskan di sini kali ya. Jadi ya Agak-agak ini ya, agak mengerikan ya sebenarnya Bang. Karena industri entertain ini kan cukup luas dan cukup, iya kita tahu ada. berwarna lah. Berwarna kan, berwarna. Sangat-sangat berwarna. Warna-warni. Warna-warni. Ya. Warna apa aja Bang? Merah, putih, hijau. Paham apa maksudnya ya? kan warna-warni. Warna-warni. Oke. Jadi ya memang ada banyak orang-orang yang pastinya tetap teguh dengan idealisnya, dengan prinsipnya. It's okay kan Bang. Yeah. Untuk kita berada di ruang lingkup industri ini. Karena aku juga tahu bahwa sepanjang aku berkarir juga, ya ini OTT ya, walaupun bukan aku narasumber, tapi ada pasti hal-hal yang itu bisa sedikit melenceng dari norma-norma kita gitu. Tapi kalau menurut Abang, perspektif Abang seperti apa? Pandangan Abang seperti apa? Ya kalau ada yang melenceng tinggalin aja job itu. Ya. Kalau aku pribadi sih, ya namanya job, kita butuh penghasilan dari situ kan. Tapi kalau sudah arahnya nggak jelas, aku pribadi, ya udah, aku nggak bisa diatur dengan itu semua. Daripada harga diri hilang, mending. Ya cukup berat sekali sih memang Berat. kalau kita bicaranya sudah lingkup yang di kota ya, ibu kota gitu kan. Kalau di Medan sih, aku nggak tahu ya Bang, tapi kalau di Medan kayaknya belum ada ya aku lihat itu ya. Karena aku juga beberapa kali jumpa di agensi, entah aku nggak tahu atau emang nggak dikasih tahu atau emang nggak ditunjukin, tapi aku rasa masih aman-aman aja. Maksudnya mereka masih menjaga norma-norma dan tidak tidak terlalu melenceng lah gitu. Karena kita seringnya tuh bikin film-film yang aku mau dengar cerita, kalau kamu orang daerah dan kamu bikin film, usahakanlah kamu mengangkat cerita-cerita yang dari daerah tersebut. Gitu. Jadi kalau keutamaan kita ketika kita menjadi seorang filmmaker di kota daerah, daerah, maka kita ya mengangkat cerita yang dekat dengan daerah tersebut. Jadi seringnya tuh kalau kita di Sumatera kan jadinya banyakan film-film budaya ya Bang ya. Gitu. Kayak gitu kira-kira. Ya mungkin itu sih. Ari ya Bang kira-kira. Tambahan nih. Tadi kita udah ngomongin dari pemerintahan, kita udah ngomongin tentang industri kreatif di Medan, industri film di Medan. Kita juga udah bicara tentang ruang gerak kita ya, peluang-peluang kita dan harapan-harapan kita terhadap Medan ya. Apalagi Medan sekarang udah ganti wali kota juga, Sumatera Utara udah ganti gubernur juga. Kita punya harapan yang sangat banyak ya. Kalau jadi politik ya. Tapi kalau Abang sendiri gimana? Mungkin statement Abang kali ya? Ya, aku sih mau ngomong aja sama teman-teman semua yang punya semangat di film ataupun di dalam dunia acting. Kalau kita punya mimpi di dunia film ataupun seni peran, kejar aja dulu. Jangan berpikir kita nggak bisa atau segala macam. Pokoknya kita percaya sama diri kita yakin kalau namanya setiap halangan itu dalam hidup pasti ada ya kan. Kita harus siap. Jadi bagaimanapun hasilnya itu urusan belakang. Yang penting kita bergerak aja dulu. Sama satu lagi, aku sih berharap di Medan ini, di kota kita ini, gimana kedepannya bisa menjadi kota film. Ini harapan aku. Terus buat mungkin beberapa instansi pemerintah ataupun swasta mendukung segala kegiatan kita di film. Sehingga nantinya industri film itu bisa berjalan di sini. Ya kan? Kan kalau industri film berjalan, orang otomatis bisa bekerja. Kan gitu. Ya kan? Jadi ya itu sih harapan aku buat semuanya. Oke teman-teman, itu saja untuk podcast hari ini. Terima kasih dan silakan tunggu konten kita berikutnya, pembahasan kita berikutnya berkaitan dengan industri kreatif di Kota Medan maupun industri film yang ada di Kota Medan. Ya mungkin menyeluruh ya. Gimana bangun agensi nanti di Kota Medan. Terima kasih Bang Mawi. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Sampai jumpa di podcast mendatang. See you.